Selamat malam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel saya, di mana pada hari ini saya akan membahas satu pelajaran Alkitab lagi, yaitu tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ayat pendukung kita pada saat ini kita ambil di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa semua manusia yang ada di dunia ini sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki keistimewaan dengan makhluk lainnya, di mana manusia diberikan roh manusia atau batin agar dapat mengakui adanya Allah yang telah menciptakannya, yaitu dari kekal hingga kekal. Karena itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 44, di sana dinyatakan bahwa manusia itu terdiri dari dua tubuh, yaitu tubuh yang kekal, yaitu roh atau batin yang sejenis dengan Allah, dan tubuh lahiriah, yaitu tubuh yang berasal dari tanah. Karena Allah itu roh, maka firman Allah mengajarkan setiap manusia harus menyembah Dia secara roh dalam kebenaran atau di dalam firman-Nya. Manusia itu akan salah kalau ia menyembah Allah hanya secara akal atau menyembah Dia dengan mempergunakan kekuatan atau kemampuannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau manusia menyembah Allah secara akal, maka apa yang akan terjadi? Manusia itu akan datang pada menyembah Allah di dalam ketidakbenaran, sehingga akan terjadi penyembahan yang semu yang mengakibatkan iman yang semu. Akhirnya manusia itu akan mengiring Tuhan secara teori belaka yang didasari dari akal manusia, sehingga imannya akan kandas, sebab iman yang timbul dari dasar logika bukan iman yang didasari dari roh manusia yang membuat dia kokoh dan kuat kekristenannya atau berubah, tidak yang didasari oleh firman Allah. Matius 15 ayat 8 sampai dengan 9. Di sana dijelaskan, bangsa ini memuliakan aku dengan mulut mereka, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, karena apa yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perkara lahiriah atau akal kita ini diciptakan Tuhan hanya untuk melacak perkara-perkara alami, bukan perkara-perkara roh. Jadi akal itu diberikan kepada manusia hanya untuk membantu pengenalan pada Allah, sebab perkara-perkara Allah atau kerajaan sorga adalah perkara dunia roh. Tidak mungkin perkara yang terbatas dapat melacak yang tidak terbatas. Tidak mungkin yang natural dapat melacak yang supranatural. Karena itu kita harus menyembah Allah di dalam roh manusia dan kebenarannya untuk dapat mengerti dan melacak perkara-perkara dunia roh. Nah, sekarang kita akan coba membahas apa penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Jadi apakah itu penyembahan di dalam roh dan kebenaran? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, penyembahan itu diambil dari kata dasar
sembah. Kata sembah itu artinya menyatakan diri dari yang lemah, yaitu manusia yang bodoh, yang kosong dan yang hampa, yang tidak dapat berbuat sedikit pun di hadapan Allah, kepada yang paling kuat, yang agung, besar, perkasa, luar biasa, hebat, dahsyat, yaitu Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Sembah itu harus dinyatakan oleh kita manusia pada Allah, yaitu karena kita mengasihi Dia, kita mencintai Dia, kesetiaan pada Dia melalui cara bagaimana hidup, bagaimana cara kita hidup dalam kebenarannya atau di dalam firman-Nya. Penyembahan kepada Allah dalam roh dan kebenaran tanpa ada motivasi yang lain. Jadi sekali lagi, penyembahan kita kepada Allah seharusnya tidak ada motivasi apapun. Misalnya, banyak orang kan datang mau menyembah atau mencari Tuhan karena sakit, banyak masalah, atau takut masuk neraka. Tapi kita menyembah Dia karena kita mengasihi Dia, kita menuruti firman-Nya. Pernyataan ini dinyatakan kepada Allah secara roh atau batin, bukan secara akal. Kalau secara akal, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, akan timbul banyak pertimbangan. Akan ada motivasi, ada kepalsuan, kesemuan, sehingga iman kita akan berubah-ubah. Kemudian pembahasan kita yang kedua, bagaimana menyembah di dalam roh dan kebenaran? Tadi di pertama membahas tentang apa yang dimaksud dengan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekarang bagaimana menyembah di dalam roh dan kebenaran? Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran hanya dapat terjadi apabila dalam hati manusia itu ada ketulusan mau menerima Dia dan mengiringi Dia, menyerahkan diri pada Tuhan secara total, dan merindukan ingin hidup dalam Dia melalui firman-Nya. Apa yang dimaksud dengan hati manusia? Hati manusia itu adalah hati nurani, atau hati batin, atau hati rohani. Roh manusia ini diberikan Tuhan melalui Dia menghembuskan nafas waktu manusia itu dibentuk dari tanah liat. Jadi roh manusia itu adalah bagian dari nafas Allah, sehingga manusia itu jadi hidup adanya. Karena itu tubuh tanpa roh adalah mati adanya. Berarti roh manusia itu diberikan kepada manusia agar manusia itu boleh berkomunikasi dengan Allah. Begitu juga sebaliknya. Hukum rohani adalah jenis mencari jenis. Allah itu roh, maka menyembah Dia harus secara roh. Demikian pula Allah itu benar, maka orang yang menyembah Dia ada kerinduan untuk hidup di dalam kebenaran-Nya. Allah itu kudus, maka orang yang ingin menyembah Dia ingin hidup dalam kekudusan-Nya. Demikian pula Allah itu adil, baik, kasih, dan sebagainya. Maka orang yang menyembah Dia harus memiliki kerinduan untuk hidup adil, baik, kasih, dan lain-lain. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita menyembah Tuhan ada 3 syarat untuk kita mendapatkan kelayakan atau kasih karunia Allah untuk datang menyembah Dia. Yaitu pertama, 3 syarat ini sangat penting untuk kita dapat memiliki kelayakan, dapat datang untuk kita menyembah Dia. Pertama, memiliki memiliki ketulusan hati. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang tulus. Kembali ke tadi, adalah hukum rohani, jenis mencari jenis. Dia adalah Allah yang tulus. Jadi kita harus datang mengasihi Dia tanpa
ada motivasi yang lain. Yang kedua, kita harus memiliki pertobatan. Kenapa? Kalau tidak ada pertobatan, kalau kita tidak ada pengakuan sungguh-sungguh dari dalam hati kita, atau kita berbalik dari dosa kita yang kita lakukan dengan segenap hati, saudara, kalau kita tidak ada pertobatan, saudara, kita tidak akan pernah sejenis dengan Tuhan. Karena di saat kita bertobat, di saat kita datang kepada Tuhan, darah Yesus itu akan menyucikan hati kita, sehingga hati kita, roh kita memiliki kesejenisan dengan Tuhan. Jadi kita harus memiliki pertobatan karena Allah itu Allah yang mulia, agung, benar. Maka orang-orang yang mau menghampiri Dia, dia harus bertobat, menyesali dosa-dosanya, berbalik dari kehidupan yang lama dan datang kepada kehidupan yang baru. Kemudian yang ketiga, persyaratan yang ketiga, pandangan rohani yang benar. Ialah kehidupan seseorang ditentukan dari pandangan seseorang. Pandangan rohani ini sangat menentukan sekali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab firman Allah katakan 1 Korintus 14 ayat 32. Di sana dijelaskan karunia nabi takluk kepada nabi. Artinya, kalau nabi itu memiliki pandangan yang salah, maka karunia nabi ini akan salah juga. Atau di dalam karangan Bode, roh nabi takluk kepada nabi. Jadi kalau nabi ini memiliki pandangan yang salah, maka rohnya juga menyembah Allah akan salah pula. Maka seseorang harus memiliki suatu pandangan yang benar terhadap Tuhan Allah, agar dia dapat mengenal Allah dengan benar. Dan di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 19, di sana dijelaskan hanya ada satu cara yang benar untuk mengenal Allah dengan benar, yaitu melalui peran roh hikmat dan wahyu. Jadi untuk seseorang dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, harus memiliki ketiga poin ini. Maka roh kebenaran atau Roh Kudus rela untuk masuk dengan roh kita dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Penyembahan di dalam roh dan kebenaran adalah nyata atau pasti, bukan teori. Demikian pula apabila seseorang merindukan Tuhan sepenuh hati, maka penyembahannya juga akan sepenuh. Penyembahan dalam roh dan kebenaran akan baik apabila seorang memberikan kebebasan kepada roh kebenaran untuk memimpin dan mengambil alih kehidupan untuk dibawa kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Penyembahan dalam roh dan kebenaran akan membawa pada pengenalan dan pengalaman dunia roh yang nyata, sehingga kebenaran itu menjadi jalan kehidupan seseorang. Ada banyak contoh. Salah satu contoh di dalam hal ibadah gereja mula-mula. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. Di sana bagaimana peran penyataan karunia-karunia roh, yaitu di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 dinyatakan bekerja di jemaat mula-mula. Apakah itu melalui pujian penyembahan dan khotbah? Dan penyembahan seperti ini, saudara, adalah penyembahan dalam tabernakel atau di dalam posisi tingkat kamar suci. Berbeda dengan penyembahan mesbah dupa. Keberadaan di tingkat maha suci, Ibrani 9 ayat 4 di sana dikatakan, penyembahan itu di dalam ruang maha suci ini adalah penyembahan di dalam peran roh hikmat dan wahyu untuk menyingkapkan rahasia tentang Allah dan firman-Nya yang membawa gereja pada pengantin Kristus atau pada kesempurnaan. Penyembahan dalam pujian adalah bagaimana Roh Kudus memimpin seseorang untuk menyembah pada Tuhan secara langsung melalui pujian. Artinya pujian yang diilhami Roh Kudus, apakah itu berbentuk doa, berbentuk nyanyian,
atau mazmur. Di dalam pujian penyembahan ada kata-kata yang timbul saat itu yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Sedangkan mazmur artinya kata-kata baru, yaitu bahasa sorga atau bahasa roh yang berbentuk nyanyian pujian dalam penyembahan. Dan kata-kata ini pula dapat diartikan apabila Roh Kudus memberikan pengertian bahasa roh tersebut, atau pula nyanyian yang dapat dimengerti di dalam pengaruh oleh Roh Kudus. Sedangkan pengajaran adalah pemberian firman Allah yang diurapi oleh Roh Kudus dalam ruang lingkup penyembahan kepada Allah. Pernyataan-pernyataan artinya pernyataan karunia-karunia roh di dalam penyembahan. Apakah itu penglihatan, pendengaran, kata-kata hikmat, marifat, membedakan roh, dan lain-lain. Kemudian ada kidung pujian, artinya nyanyian baru yang diberikan oleh Roh Kudus atau yang diilhamkan Roh Kudus pada waktu penyembahan. Dan pernyataan-pernyataan karunia-karunia roh lainnya seperti nubuat, bahasa roh, dan mengartikan bahasa roh, dan lain-lain. Seperti apa yang Roh Kudus kehendaki, yang tidak keluar atau bertentangan dengan firman Allah. Maka pola gereja mula-mula sebetulnya, apa yang pernah terjadi di jemaat Korintus ini, saudara, sebenarnya itu menjadi pola. Kita tidak bisa meninggalkan pada saat-saat ini kita kembali kepada pola gereja mula-mula seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pembahasan yang ketiga, mengapa kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran? Karena hukum rohani adalah jenis mencari jenis. Allah yang disembah adalah roh. Maka setiap orang yang menyembah dia harus menyembah secara roh pula. Karena Allah adalah Bapa segala roh. Allah melihat manusia dari kekekalan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yaitu tubuh rohani. Firman Allah katakan, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia, tetapi jiwamu atau rohanimu binasa. Tubuh alami akan kembali ke tanah asalnya, dan tubuh rohani akan kembali kepada Bapa penciptanya setelah manusia mengalami kematian. Pengkhotbah 12 ayat 7. Bagi mereka yang menuruti firman-Nya melalui penyembahan dalam roh dan kebenaran, pasti diselamatkan. Tetapi bagi mereka yang tidak menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, pasti akan dibuang ke neraka. Karena itu, agar dapat masuk dalam kerajaan Allah yang benar, kudus, maka manusia harus melatih diri untuk hidup dalam kebenarannya dan kekudusannya. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, tanpa kekudusan tidak akan dapat melihat Tuhan atau bertemu dengan Tuhan. Kemudian pembahasan yang berikut, siapa yang dapat menyembah dalam roh dan kebenaran? Yang dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yaitu mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Roma 8 ayat 9. Di sana dijelaskan, siapa yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukanlah milik Kristus. Menyatunya roh manusia dengan menyatunya Roh Kudus dengan roh manusia, maka ia mendapat hak berseru atau memanggil ya Aba, ya Bapa, dan dia menjadi anak-anak Allah, mewarisi janji-janji Tuhan. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Penerimaan Roh Kudus, saudara, di dalam kehidupan manusia itu ada 4 pengelompokan dalam kehidupan orang-orang Kristen, tergantung penyerahan dirinya kepada Tuhan. Ada Roh Kudus tahap hinggap atau hanya mampir sebentar. Ada Roh Kudus tahap bertamu. Ada Roh Kudus tahap tinggal tapi tidak memiliki. Dan ada Roh Kudus tahap tinggal tapi dia memiliki. Keberadaan penyembahan seseorang di dalam roh dan kebenaran, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, adalah
mutlak. Diukur menurut penerimaan seseorang terhadap Roh Kudus. Penerimaan Roh Kudus oleh seorang adalah awal untuk dia masuk dalam kehidupan rohani yang disebutkan di dalam Yohanes 3 ayat 5, diperanakan kembali atau dilahirkan kembali. Setelah itu, segera masuk dalam pertumbuhan rohani untuk mempraktekkan keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 2. Kemudian langsung masuk pada sasaran utama, yaitu kesempurnaan menjadi pengantin Yesus melalui pengajaran roh hikmat dan pewahyuan. Efesus 1 ayat 17 sampai 19, Wahyu 19 ayat 7. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi menyembah dalam roh dan kebenaran sekali lagi adalah mutlak. Banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sehingga kekristenan ini hanya sekedar agama, tradisi, keturunan, KTP, atau suam-suam kuku. 2 Timotius 3 ayat 5, Matius 15 8 ayat 9, Wahyu 3 ayat 15 sampai 17, 1 Yohanes 2 ayat 4, yang akhirnya tidak memiliki janji yang akibatnya akan bercerai dengan Tuhan. Banyak orang tidak menyadari hal ini, sehingga mereka menyangka berjalan dalam jalan yang benar, tapi akhirnya berakhir pada kebinasaan. Jadi, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah sekali lagi mutlak. Hal ini bukan tafsiran, tetapi adalah kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat. Hanya orang-orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran iblis takut dan tak dapat dikelabuinya, walaupun dengan berbagai karya iblis mempengaruhi dengan jebakan. Strategi yang palsu, yaitu kenikmatan duniawi dan berbagai tantangan yang mematikan, tidak dapat berhasil karena keleluasaan firman Allah yang menjadi jaminan. Seperti contoh, waktu Tuhan Yesus dibawa oleh iblis untuk digoda di padang belantara, maka senjata yang ampuh yang dipergunakan oleh Yesus adalah firman Allah, sehingga iblis mundur. Demikian juga kehidupan mereka yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dilengkapi dengan kebenaran firman Allah. Kemudian yang terakhir, apakah tujuan penyembahan dalam roh dan kebenaran? Penyembahan dalam roh dan kebenaran sangat khusus dan paling penting, sebab menentukan penyembahan seseorang kepada Tuhan sejauh mana keterikatannya terhadap kebenaran firman Allah di dalam keberadaan panggilan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan di dunia ini sampai akhirat. Penyembahan dalam roh dan kebenaran adalah dasar dari segala sesuatu, sebab menentukan keberadaan panggilannya baik secara pribadi bahkan berkelompok atau berjemaat. Karena penyembahan dalam roh dan kebenaran memiliki keterikatan dengan peran roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Dengan kebenaran Allah yang Tuhan ungkapkan melalui pelajaran penyembahan dalam roh dan kebenaran, maka yang akan terjadi adalah perkara-perkara supranatural yang mengalirkan berkat Allah yang begitu besar, yang tidak dapat diberikan oleh dunia, yaitu rahasia Allah yang dalam dan tidak dapat diukur dengan akal manusia. Maka akhirnya berkat Allah melimpah dalam hidup kita, yaitu kemenangan, kesuksesan, masa depan yang cerah, damai sejahtera, kemuliaan Allah tinggal tetap selama-lamanya dalam hidup kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.